101 RBS FM selalu di hati, bersama menjadi pribadi yang jujur dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, senang sekali saya Dini Haryani bisa menemani Anda di sore hari ini di ajang khusus Bahasa Jiwa bersama narasumber kita via telepon, Maya Asmara, Ketua Depression Warriors Indonesia, DWI. Bagi Anda yang ingin bertanya-tanya seputar kesehatan mental, silahkan di line 081261787558 dan di WhatsApp-nya 081265436677 serta Twitternya @rbsfm @rbsfm. Dan siaran ini juga dapat Anda saksikan di live streaming kami www.rbsfm.com. Indonesia, kesehatan jiwa adalah tingkatan kesejahteraan psikologis seseorang ataupun ketiadaan gangguan jiwa. Hal ini terkait dengan stres dan gangguan mental pada seseorang. Barometer Musik Indonesia 101 RBS FM selalu di hati, bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Indonesia, kesehatan mental penting di setiap fase kehidupan, mulai dari kanak-kanak hingga dewasa. Sampai dewasa, kesehatan mental yang prima juga menjaga suasana yang positif, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Bismillah, kami akan mengulas dan memberikan ataupun mengingatkan lewat ajang Bahasa Jiwa bersama narasumber kita, Maya Asmara. Indonesia, pagi ini kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita, Maya Asmara. Untuk itu, dapat Kak Maya ceritakan bagaimana menurut Kak Maya, apakah aksesibilitas pengobatan kesehatan mental setara dengan aksesibilitas pengobatan kesehatan fisik di Indonesia? Baiklah, silakan Kak Maya jawab. Saya rasa belum setara, mungkin karena masyarakatnya sendiri juga belum terbuka dengan masalah kesehatan mental. Karena ketika saya membahas mengenai kesehatan mental ini di platform sosial media saya, ada beberapa yang message ke saya dan bertanya bagaimana mereka pergi dan kemana mereka pergi untuk masalah kesehatan mental mereka, dan saya belum melihat ada campaign kesehatan mental dalam skala besar dan dengan konten yang dalam gitu. Baik Kak Maya. Indonesia, hari ini mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi bahwa kondisi-kondisi yang terkait dengan penyakit mental itu bukanlah penyakit yang nyata, sebuah fenomena yang tidak dirasakan oleh ribuan masyarakat Indonesia. Maka, sore hari ini, kita akan dengarkan Kak Maya menyampaikan topik tentang mengeliminasi stigma buruk terkait akan mental illness atau kesehatan mental. Baiklah, silakan Kak Maya jelaskan. Terima kasih Dini. Penderita gangguan mental menerima berbagai bentuk stigma dari dirinya sendiri maupun dari masyarakat. Stigma tersebut diantaranya adalah ketika seseorang terindikasi mengalami masalah kesehatan mental. Ketika penderita tersebut memiliki keinginan untuk meminta bantuan kepada tenaga profesional, dan ketika penderita harus menjalani pemeriksaan rutin, dan ketiga bentuk stigma tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap penerimanya. Seperti itu. Oke, baik Kak Maya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, stigma pertama diterima oleh individu ketika ia menyadari bahwa dirinya mengalami masalah kesehatan mental. Apa definisi dari self-stigma itu sendiri, Kak? Silakan dijawab, Kak. Bentuk stigma ini dapat disebut juga sebagai self-stigma, yaitu sikap di mana seseorang mengevaluasi atau menilai kondisi dirinya sendiri. Seseorang mulai menyadari bahwa ia memiliki masalah kesehatan mental saat mengalami ciri-ciri gangguan psikologis seperti susah tidur, sering merasa cemas dan panik, serta sedih berkepanjangan. Baik, Kak. Jadi, adanya stigma tersebut mengakibatkan penderita menyangkal kondisi kesehatan mentalnya dan enggan untuk mencari bantuan pada orang yang ahli di bidang tersebut.
Apa yang dapat memperparah kondisi seorang penderita kesehatan mental itu, Kak? Jadi, seseorang yang mengesampingkan kondisi psikologi yang sedang dialami atau menganggap hal itu tidak penting, secara tidak langsung dia telah memberikan stigma negatif terhadap gangguan mental yang sedang dialami sendiri. Dia tidak membantu dirinya sendiri dalam melalui kondisi psikologi yang sedang dialaminya sekarang. Jadi, Oke, baik Kak. Indonesia, nah sebelum kita lanjut ke bahasan bahasa jiwa berikutnya, simak dulu kidung berikut ini. 101 RBS FM selalu di hati bersama menjadi pribadi yang jujur dan berkarakter. Masih di ajang bahasa jiwa bersama Kak Maya Asmara sebagai narasumber Ketua Depression Warriors Indonesia. Depression Warriors Indonesia. Kesehatan mental di Indonesia merupakan isu kesehatan yang terbengkalai dibandingkan isu-isu seputaran kesehatan fisik. Padahal pengaruhnya besar terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang saya Dini Haryani bersama narasumber sebelumnya, Maya Asmara. Untuk itu, menurut Anda, mengapa terdapat suatu stigma yang mengitari kesehatan mental bahwa seseorang yang mempunyai suatu mental disorder itu mencari perhatian gitu, Kak? Bisakah Anda menjelaskannya, Kak? Silakan. Mungkin karena kita memiliki leluhur yang tradisinya di mana seseorang itu tidak bisa bebas beropini dan mengekspresikan diri, sehingga rasa keterbukaan dan being honest-nya kadang-kadang menjadi sesuatu yang kurang baik. Dan ketika kita tidak terbiasa akan bentuk ekspresi ini dan ada seseorang yang mengutarakan isi hatinya, sekitarnya menjadi seperti lebay atau ya udahlah nggak usah dipikirin. Itu adalah kalimat-kalimat yang sudah biasa atau kalimat opini-opini yang kita dapatkan dari lingkungan kita yang kurang paham mengenai mental illness ini gitu. Mungkin. Oke, baik Kak. Dengan munculnya media sosial seperti saat sekarang ini, kasus-kasus seperti cyber harassment makin meningkat gitu Kak. Menurut Anda, apakah pemerintah Indonesia telah menyikapi isu ini dengan baik? Silakan dijawab Kak. Jadi begini Vino, sebenarnya dengan munculnya media sosial, masalah mental juga semakin kompleks dan kasus cyber harassment adalah bentuk dari masalah tersebut. Orang yang dibully tentu pasti akan merasakan efek buruknya, dan orang yang membuli mereka juga memiliki masalah mental. Dan saya rasa pemerintah Indonesia mungkin sudah mencoba untuk menyikapi isu ini, namun belum terlalu terasa karena mungkin peraturan secara hukum mengenai penggunaan digital media dan sosial media masih dalam proses sementara. Dunia digital ini cepat sekali berkembang. Baik Kak, sebelum kita akhiri ajang bahasa jiwa, silakan Kak Maya menyampaikan kesimpulan dari topik kita hari ini untuk para survivor di luar sana. Survivor mental illness di luar sana. Silakan disampaikan Kak. Yang pertama, sadari dulu mental state kita masing-masing, rawat dulu kesehatan mental kita, dan dengan begitu akan terbentuk negeri dengan penduduk yang lebih mindful. And also be nice to others. Semoga dengan begitu bisa memberi energi yang baik terhadap sesama. Oke, akhirnya terima kasih kepada Kak Maya Asmara sebagai Ketua Depression Warriors Indonesia (DWI) dan seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan ajang bahasa jiwa dengan topik mengeliminasi stigma buruk terkait akan mental illness. Sampai jumpa di topik yang lainnya. Saya Dini Haryani, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.